Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa duduk lagi nyantai belajar. Insya Allah kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Ya, belajar tentang surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini semua orang pasti tahu. Nggak mungkin Muslim nggak tahu surat Al-Fatihah. Karena dia menjadi surat yang merupakan rukun di dalam sholat. Surat yang lain nggak dibaca, nggak masalah. Tapi kalau Al-Fatihah nggak dibaca, masalah. Sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Fatihah sendiri punya banyak nama. Kita sudah mengerti juga nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, di antaranya Ummul Kitab, induknya Alkitab, ibunya Alkitab. Kalau dikatakan ibunya Alkitab, induknya Alkitab, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran, berarti seluruh Al-Quran itu berasal dari surat Al-Fatihah. Jadi seluruh ayat dalam Al-Quran itu bermuara pada surat Al-Fatihah. Kalau bahasa modernnya, seluruh surat ayat yang ada dalam Al-Quran itu terkoneksi dengan surat Al-Fatihah. Ya, pasti memiliki hubungan dengan surat Al-Fatihah. Makanya siapa yang menguasai surat Al-Fatihah, dia menguasai keseluruhan isi Al-Quran. Ya, siapa menguasai surat Al-Fatihah, dia menguasai keseluruhan isi Al-Quran. Makanya mempelajari Al-Fatihah menjadi sangat penting buat siapapun ya. Sangat penting buat siapapun, terutama kita-kita yang mau mempelajari Al-Quran secara utuh dan detail. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, maka jangan tergesa-gesa belajar surat Al-Fatihah. Ya, jangan tergesa-gesa. Sebab ayat demi ayat, huruf demi huruf di surat itu sangat menentukan kita untuk memahami surat-surat dan ayat-ayat dalam seluruh Al-Quran. Ya, dalam seluruh Al-Quran. Kita mengetahui Al-Quran itu ada ilmu tauhid. Ya, Al-Quran ada ilmu sejarah. Di Al-Quran ada ilmu akhlak. Di Al-Quran ada ilmu fikih, ilmu hukum. Ada ilmu tauhid, ada ilmu sejarah, ada ilmu akhlak, ada ilmu hukum. Dan kesemua ilmu itu sudah ada dalam surat Al-Fatihah. Kalau mau belajar lebih jauh tentang makna-makna nama Al-Fatihah, bisa kita pelajari dalam berbagai macam tafsir. Tapi kali ini saya pengen singkat. Mudah-mudahan manfaat dan berkah insya Allah. Amin. Nah, surat Al-Fatihah namanya Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Maka semua surat yang lain terlahir dari surat Al-Fatihah. Kalau kita lihat kaitannya dengan surat Al-Baqarah, setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, setelah basmalah, Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Ya, dzalikal kitab. Kembali lagi, Al-Quran disebut di surat Al-Baqarah di ayat yang kedua. Alif Lam Mim. Diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah Al-Baqarah itu. Huruf-huruf yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh yang berbicara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, warasikhunal fil ilm, dan orang-orang yang punya ilmu, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya yang dikasih ilmu sama Allah yang tahu. Bacanya alif lam mim, bukan alama. Ini orang nggak tahu dibaca alama ya. Alif lam mim. Maknanya di antara juga untuk menunjukkan kelemahannya manusia. Ya, kamu nggak akan paham artinya alif lam mim ini kecuali kalau dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjut dengan dzalikal kitab. Kata petunjuk dzalika. Dzalika itu kata petunjuk jauh. Kitab itu. Ya, kitab itu. Artinya kitab itu kenapa dengan kata petunjuk jauh? Padahal Al-Qur'annya di hati dihafalkan, di tangan mushafnya dibaca. Tapi pakai kata petunjuk jauh, dzalikal kitab. Maknanya Al-Quran itu tidak bisa disentuh oleh sembarang orang. Al-Quran itu sangat
mulia. Nah, untuk menguasai dzalikal kitab itu, maka harus paham Al-Fatihah. Nah, kalau paham Al-Fatihah, insya Allah akan menguasai Alkitab. Alkitab yaitu Al-Quran secara keseluruhan. Coba kita lihat ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama. Menurut sebagian besar ulama, basmalah merupakan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan huruf ba. Jadi 114 surat dalam Al-Quran itu yang pertama kali muncul adalah huruf ba. Bismillah. Ba di situ artinya sangat banyak. Banyak maknanya. Di antaranya ba lil musahabah. Ba artinya suatu huruf yang digunakan agar bisa ikut serta dengan sesuatu. Ya, ikut serta dengan sesuatu. Bismillah, ya, ikut serta membawa nama Allah. Ikut serta membawa nama Allah, biar bisa bersama dengan sesuatu. Kemudian juga ba litabarruk, untuk ambil berkah. Bismillah, ya, dengan berkahnya nama Allah. Juga ada mengatakan di situ ba menunjukkan huruf jar yang berfungsi untuk menjarkan kata benda setelahnya. Dan kata benda setelahnya adalah Ismullah. Maka dibaca Bismillah, ya, dengan nama Allah. Nah, ada makna yang besar. Al-Quran diawali dengan huruf jar, ba. Kalau kita mau menguasai Al-Quran 30 juz, maka kita harus menjadi manusia yang sudah mampu diletakkan di bawah. Dijarkan. Bismillah, letakkan dirimu di bawah. Kemudian manusia yang mampu bermusahabah, selalu membawa nama Allah, tidak pernah membawa nama dirinya, tidak pernah membanggakan ilmunya, tidak pernah mengandalkan ilmunya, tidak pernah mengandalkan kekuasaannya, tidak pernah mengandalkan kawan-kawannya, tidak pernah mengandalkan strateginya, tidak pernah mengandalkan kemampuannya. Semua makhluk ditanggalkan, nggak diandalkan. Yang diandalkan cuma satu, Bismillah, ya, dengan nama Allah. Jadi merendahkan diri itu artinya itu. Artinya merendahkan diri berarti mengagungkan Allah. Kalau masih nempelkan sesuatu selain Allah di diri, itu namanya sombong. Ya, itu namanya sombong. Merasa kuat dengan ilmunya, merasa kuat dengan orang tuanya, merasa kuat dengan kawannya, merasa kuat dengan sahabatnya, merasa kuat dengan perencanaannya, merasa kuat dengan strateginya, merasa kuat, terus diandalkan, maka itu dia sudah sombong, ya, sudah sombong. Karena al-kibru batul haq wal ghamdun nas, yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain pakai apa? Walaupun diam, tapi kalau hati kita ini merendahkan orang, itu namanya udah sombong. Wah, ilmunya nggak seberapa dibandingkan saya. Oh, dia nggak punya kekuatan seperti kekuatan saya. Ini sudah namanya merendahkan orang lain. Nah, kesombongan itu tampak dalam perbuatan. Nah, sikap hati itu tampak dalam perbuatan. Nah, jadinya tajabur, jadi penindas, ya, jadi penghina, dan lain sebagainya. Itu anak yang terlahir dari kesombongan. Ya, dari kesombongan. Makanya kalau orang paham rahasia Al-Fatihah dari awal, dari huruf ba, ya insya Allah dia akan jadi manusia yang tawadhu, merendahkan diri. Karena sadar memang letaknya di bawah. Ya, letaknya di bawah, bukan di atas. Sehingga kalau dia direndahkan, tidak jadi masalah. Memang dia rendah. Diletakkan di belakang, nggak jadi masalah. Memang saya bukan yang di depan. Yang di depan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha mulia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha punya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di hatinya terus begitu. Nggak ada kesombongan, nggak ada kebanggaan, nggak ada ta'ajub, ya, berbangga diri dan lain sebagainya. Zero, letaknya di bawah. Tawadhu. Seperti dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, merendahkan diri, jar, di bawah, rafa'ahullah. Allah akan merofakkan dia. Nah, rofa itu bunyinya U, ya, letaknya di atas. Bunyinya U, letaknya di atas. Nah, siapa yang merendahkan diri, tawadhu,
arti merendahkan diri itu bukan merendah-rendahkan diri ya. Bukan terus pakai pakaian compang-comping, duduk di belakang. Orang kaya pakai pakaian sederhana, bukan itu merendahkan diri. Orang alim kemudian duduk di paling belakang, bukan itu merendahkan diri. Merendahkan diri itu di hati. Hatinya tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan. Hatinya menyadari tidak punya apa-apa. Hatinya menyadari hanya Allah yang punya segala-galanya. Hatinya, hati. Jadi tawadhu itu adalah sikap hati, bukan sikap fisik. Kadang-kadang orang yang tawadhu, dia tampak sombong. Orang yang tawadhu, tapi tampak sombong. Pakaiannya bagus-bagus, kendaraannya bagus. Tapi orangnya di hadapan Allah merendahkan diri. Bayangkan orang yang punya segala-galanya, tapi di hatinya dia yakin ini bukan punya saya nggak punya apa-apa. Ya, itu hakikatnya tawadhu. Nah, kalau emang nggak punya apa-apa, terus saya nggak punya apa-apa, ya biasa aja. Ya, dia punya segala-galanya, tapi dia merasa saya tidak punya apa-apa, ini bukan punya saya. Itu tawadhu yang sebenarnya. Nah, siapa yang udah bisa seperti itu, menyadari segala sesuatu ini milik Allah, kekuatan milik Allah, apapun milik Allah, yang ada hanya Allah, itu hakikat tawadhu. Siapa udah seperti itu, rafa'ahullah. Allah akan merofakkannya. Allah akan meletakkannya di atas. Ya, dan bukan di atas sembarangan, marfu'. Di atas rafa'. Ya, dia paling tinggi kedudukannya. Kalau kalimatnya rafa'ahullah, Allah menaikkannya. Allah meninggikannya. Ya, maka tidak ada yang bisa menurunkannya. Ya, tidak ada yang bisa merendahkannya. Setiap kali direndahkan, ya ada upaya merendahkan, dia akan naik terus. Ya, nggak bisa dibendung. Kenapa? Karena yang meninggikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau tim yang meninggikan. Ada tim sukses agar dia tenar. Nah, ini nggak bisa berhasil. Ya, bisa dihancurkan, bisa direndahkan. Tapi kalau Allah yang merofakkan, maka tidak mungkin bisa direndahkan. Seperti contohnya, hal yang belum lama diselenggarakan di Solo. Ya, hari Sabtu kemarin haul, hari Ahad juga Maulid haul. Itu Habib Ali Habsyi sudah wafat 112 tahun yang lalu. 112 tahun yang lalu sudah wafat. Wafatnya di kota Sewun. Ya, 1333 Hijriah. Wafat di kota Sewun, jauh di Yaman sana, di Hadramut. Suatu ibu kota provinsi Hadramut provinsi di negara ya Yaman. Jauh terpencil di suatu negara yang tandus. Tapi subhanallah, ya, diperingati ilmunya, diperingati akhlaknya, diperingati kebaikannya, diperingati kemuliaannya di Indonesia, di kota Solo. Ya, di Indonesia, di kota Solo. Yang hadir kemarin itu kalau saya hitung lebih dari 1 juta orang. Ya, lebih dari 1 juta orang. Nggak ada tim haul, nggak ada tim sukses haul, nggak ada yang bagian mengumpulkan, menggerakkan massa untuk haul. Bahkan tidak ada bendahara untuk haul. Nggak ada. Tanpa bendahara, tanpa panitia khusus menggalang, bahkan dilarang minta-minta untuk haul. Ya, semua berjalan sendiri. Kenapa? Rafa'ullah, Allah yang menaikkannya. Karena Allah yang meninggikannya, maka setiap orang dipilih sama Allah untuk menjadi petugas-petugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tiba-tiba merapikan jalan, ada yang tiba-tiba merapikan tenda, ada yang tiba-tiba merapikan konsumsi, ada yang merapikan bagian airnya, ada yang merapikan tempat untuk toiletnya dan lain sebagainya. Ada yang merapikan untuk broadcastingnya, ya, untuk menyiarkan langsungnya, dan diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun yang hadir itu tambah dan semuanya senang. Ya, yang semuanya senang. Yang hadir senang, yang dihadiri senang. Dari mulai yang punya kios senang, yang dia itu jadi ojek online senang, ojek gak online senang. Ya, kemudian dari transportasi apapun juga senang, hotel-hotel senang, rumah penduduk juga senang. Semuanya senang, menyenangkan, semuanya senang. Kemudian yang hadir tambah banyak. Karena apa? Allah yang meninggikannya. Tidak bisa dihalangi. Tiap tahun akan tambah. Terus begitu. Itu sifat kalau udah ditinggikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin ada yang bisa menurunkannya. Nggak mungkin bisa.
karena Allah yang meninggikannya. Itu contoh kalau orang udah tawadhu. Enggak, ada yang nanya, Habib kok bisa ngitung yang hadir haul sama maulid sekitar 1 juta orang lebih dari mana? Ya, karena saya cek datanya, ya bukan asal ngomong. Cek datanya gimana? Radiusnya manusia. Dari pusat Masjid Riyadh ditarik radius 1,5 kilo. Maka yang berisi penuh manusia itu lebih dari 800 meter. Radius lebih dari 800 meter itu full manusia, padat manusia. Kalau 800 meter kayak 800 meter itu 8 kali 8, 640.000 meter persegi. 640.000 meter persegi itu full dengan manusia, nggak ada tempat yang kosong. Rapat dengan manusia dalam radius yang luasannya 640.000 meter persegi. Kalau 1 meter persegi diisi 2 orang, maka sudah 1.280.000 manusia. Nah, itu angkanya sudah saya kecilkan, 1 juta. Nah, dan radiusnya juga sudah saya kecilkan, padahal lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Bagaimana bisa manusia sedemikian banyak kumpul dari berbagai wilayah dengan senang mengeluarkan hartanya, meninggalkan keluarganya? Karena Allah meninggikan Habib Ali Al-Habsyi sehingga tidak ada yang bisa menurunkannya. Nah, ini contoh kalau udah menguasai rahasia huruf tawadhu. Nah, kalau kita berada di suatu tempat, walaupun nggak ada orang yang kita sombongi, nggak ada yang disombongi. Tapi kok hati kita merasa punya sesuatu, udah sombong. Iya. Bahkan kita nggak punya apa-apa, tapi kok merasa kita lebih hebat dari orang lain, padahal nggak ada orang di situ, maka sudah sombong. Tapi tawadhu adalah merendahkan diri, walaupun tidak ada orang dan tidak ada siapapun yang dia merendah di hadapannya. Walaupun dia di tengah hutan, di tengah Sahara, di atas gunung dia sendiri, dia merasa saya yang paling hina, saya yang paling bodoh, saya nggak punya apa-apa. Dia merasa seperti itu, maka dia manusia yang telah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang paling merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW diangkat sama Allah Ta'ala ke tempat yang paling tinggi di jagat raya. Rasulullah SAW itulah yang paling merendahkan diri. Beliau yang punya segala-galanya atas izin Allah, tapi merasa nggak punya apa-apa, maka sama Allah diangkat setinggi-tingginya dengan di-mi'rajkan. Ketika Isra dijadikan imamnya Anbiya wal Mursalin. Kemudian Mi'raj diletakkan di satu tempat namanya Sidratul Muntaha sebagai simbol ujungnya jagat raya. Nggak ada tempat yang lebih tinggi dari Sidratul Muntaha, ujungnya jagat raya. Tidak ada makhluk yang bisa nyampe ke situ. Pada ketinggian yang paling tinggi. Kenapa diletakkan di tempat yang paling tinggi? Kenapa diletakkan pada makom yang paling tinggi? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluknya Allah yang paling tawadhu, yang paling merendahkan diri. Karena paling merendahkan diri, maka paling diangkat. Kalau kita pengen jadi orang yang paling mulia di antara manusia yang lain di hadapan Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat baik, maka dengan cara semakin sadar tidak punya apa-apa, itu semakin mulia. Semakin ada rasa punya sesuatu, semakin berkurang kemuliaannya, semakin nambah kehinaannya. Semakin berkurang kemuliaannya, semakin nambah kehinaannya. Merasa punya sesuatu dikit aja, kurang kemuliaannya, nambah kehinaannya. Tapi kalau kita sadar nggak punya apa-apa, semakin sadar, maka semakin mulia dan semakin terbersihkan dari hal-hal yang hina. Itu hakikat tawadhu dan itu ilmu yang pertama kali harus dijalankan kalau kita mau paham Al-Quran, kalau kita mau paham ilmunya Allah, karena syaratnya mendapatkan ilmu itu. Allah nggak akan berikan ilmu kepada hati yang sombong. Allah nggak akan berikan ilmu kepada hati yang tidak tawadhu. Kenapa? Bahaya. Orang kalau sombong dengan hartanya, bahaya. Sombong dengan senjatanya, bahaya. Itu Zionis Israel tuh sombong dengan hartanya, dengan senjatanya, membuat kerusakan yang luar biasa. Ada orang yang badannya keker, ya sombong dengan kekuatannya. Lihat yang kecil-kecil seperti Yoko. Yoko begitu sedikit aja macam-macam, tonjok sama dia. Karena dia sombong dengan kekuatannya. Bayangkan kalau orang sombong dengan ilmunya. Sombong dengan ilmu, dia menggunakan ilmu bisa berbuat kerusakan yang luar biasa. Makanya Allah tidak berikan ilmu kecuali pada hati yang merendah.
Kalau masih ada sombong, nggak akan dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia menghafalkan banyak hafalan, ya, mungkin dia hafal Al-Quran, mungkin dia hafal jutaan hadis Nabi Muhammad, dia hafal banyak kitab, tapi itu bukan ilmu, itu data, ya, itu data, belum jadi ilmu. Alat itu baru alatnya ilmu, ya, alatnya ilmu. Tapi ilmu itu di mana? Dalam hati, ya, dalam hati. Makanya ada orang yang baca Al-Quran, tapi diancam sama Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang baca Al-Quran, sedangkan Al-Quran melaknatnya. Orang itu baca Al-Quran, tapi dilaknat sama Al-Quran. Itu hadis, ya, semacam itu. Makanya kalau kita pengen betul-betul menguasai ilmu, dapat ilmu, syaratnya jadi huruf ba. Ya, huruf ba. Punya duitnya dijadikan ba, letakkan di bawah. Punya ilmu, ilmunya jadikan ba, letakkan di bawah. Punya wajah tampan seperti saya ini, ya, saingan sama Zaini kan saya tetap menang. Ya, Zaini, ya, tergantung yang nilai siapa jurinya. Kalau yang nilai istri saya kan tetap menang saya. Kalau istri saya mau memenangkan Zaini kan ya bisa berbahaya nanti. Nah, bisa berdosa nanti, ya, dia berdosa. Dalam pandangan istri kan suami harus paling tampan gitu. Nah, ini kalau ada orang sombong dengan wajahnya, bahaya. Wajah ini secantik apapun, seganteng apapun, letaknya harus di bawah. Pangkat setinggi apapun, letaknya harus di bawah. Ya, boleh diinjak-injak, tidak jadi masalah. Harga diri diinjak-injak, tidak jadi masalah. Ya, nama baik diinjak-injak, tidak jadi masalah. Walaupun kita harus menjaga harga diri, kita menjaga nama baik, kita harus menjaga harta kita harus menjaga wajah kita. Tapi itu letaknya di bawah itu loh. Tidak jadi masalah kalau itu rusak, itu tidak jadi masalah selama kita tidak merusaknya. Artinya kalau dirusak sama orang, dicaci, dimaki, dihina, ya. Tapi kalau kita merusaknya dengan melakukan kemaksiatan, itu tidak boleh, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita merusaknya dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, wajahnya dicoreng-coreng, ya, dilukain wajahnya, tubuhnya diluka-lukain, dibentur-benturkan tembok. Itu ada yang kepalanya pusing, tidak bisa bayar utang, ketemu tembok, akhirnya kepala dibentur-benturkan ke tembok. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu tidak boleh itu. Jangan ngomong kemudian, kan wajah saya ini memang rendah, bentur-benturkan. Tidak boleh semacam itu. Jadi merendahkan diri. Ba kasroh. Ya, kalau udah bisa kasroh, maka dia akan mendapatkan rofa. Ya, dia akan mendapatkan rofa, kemuliaan. Karena dia merendahkan diri, kemudian dia membawa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya orang mau mulia gitu. Saya mau kasih contoh, boleh? Ya, ajudannya presiden. Ajudannya presiden itu jadi mulia gara-gara apa? Bawa nama presiden. Syaratnya dia bawa nama presiden apa? Dia harus hilangkan namanya sendiri. Kalau dia pakai namanya sendiri, namanya presiden, hilang. Jadi mulia lagi dia? Enggak, jadi biasa saja. Nah, ajudannya kiai. Jadi mulia gara-gara apa? Gara-gara Pak Yai. Nah, syaratnya dia jadi mulia, dia harus pakai namanya siapa? Namanya Pak Yai. Nah, kalau dia menonjolkan namanya, orang ngomong apa? Sok bener dia. Nah, akhirnya namanya jadi tercoreng nama dia. Tidak bagus. Ya, ajudannya orang kaya. Ya, pembantunya orang kaya. Dia jadi mulia gara-gara apa? Namanya orang kaya. Coba nama orang kayanya dia hilangkan. Namanya sendiri. Ya biasa saja. Nah, kalau kita mau jadi mulia karena Allah, ya hilangkan namamu. Hilangkan nama saya, hilangkan nama kita. Makanya pangkat tertinggi adalah Abdullah, hambanya Allah. Allah ketika menyebut Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, nggak nyebut namanya. Namanya Rasul bahkan tidak disebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, dengan Maha Suci Allah, Maha Agung Allah yang telah memperjalankan hambanya. Namanya Rasulullah yang sangat mulia itu tidak disebut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kemuliaan yang paling mulia adalah nempel dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling mulia. Nah, kalau kita mau naik dengan merendah, yaitu merendah, betul-betul rendah. Nah, jangan merendah untuk meninggi, biar dia tahu siapa saya. Itu namanya merendah untuk meninggi. Nggak perlu orang tahu, nggak perlu orang paham. Ya,
Kalau ada orang paham ya tidak apa-apa, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak perlu, nggak harus, ya nggak berupaya. Dia yang difikirkan hanya namanya Allah, 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 Allah. Kalau udah begitu, Bismillah, berarti betul-betul dia membawa nama Allah. Nah kalau dia sudah bawa namanya Allah, maka akan jalan tuh nama Allah yang lain. Karena nama Allah itu yang dikenal ada 99 Asmaul Husna ya. Yang dikenal di Al-Quran ada 99 Asmaul Husna. Dan 99 nama Allah itu sudah ada di dalam dirinya Allah. Dalam Allah ada semua nama Allah. Maka begitu orang itu betul-betul bersandar sama Allah Ta'ala, maka nanti dia bisa memakai nama Allah Al-Jalal, Allah yang Maha Agung, ya, Al-Muntakim, Allah Maha Penakluk. Nanti Allah akan berikan dia kekuatan-kekuatan seperti itu. Dia jadi berwibawa, dia jadi kuat, dia jadi macam-macam. Kenapa? Karena dia sudah bawa nama Allah. Maka Allah Ta'ala akan memberinya dia kekuatan beraneka ragam, kekuatan dalam dirinya. Tetapi yang harus ditonjolkan dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun punya semua nama Allah, yang harus ditonjolkan, yang harus ditambahkan dua nama Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, membawa nama Allah, berkat nama Allah, merendahkan diri, mengusung nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Makanya sifatnya orang yang udah merendahkan diri, sifatnya yang menonjol. Ya, meskipun orang merendahkan diri itu juga punya wibawa. Ya, dia juga bisa bersikap tegas. Ya, dia bisa bersikap tegas dan keras di dalam satu sikap yang harus dia keras. Tetapi yang terdepan selalu nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Contoh, ketika umat Islam harus perang, ya harus perang. Ya, maka yang menonjol tetap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti dalam perang tidak akan menyakiti anak-anak, dalam perang tidak akan menyakiti orang yang sudah tua, renta, tidak akan menyakiti wanita, tidak akan merusak tempat ibadah. Tempat ibadah agama lain tidak boleh dirusak. Ya, betul-betul dia menonjolkan sifat kasih sayang dalam segala hal. Yang menonjol itu, ya, yang menonjol itu. Maka kalau dalam diri kita yang menonjol belum Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifat sayangnya Allah, rahmatnya Allah untuk seluruh makhluknya, untuk ciptaannya. Baik yang percaya sama Allah maupun tidak percaya sama Allah. Yang cinta sama Allah maupun yang benci sama Allah. Yang iman maupun yang ingkar. Semuanya disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disayang dengan dikasih misalnya sinar matahari, dikasih oksigen. Dikasih sama seperti yang iman. Yang tidak beriman kan dikasih sama seperti yang beriman. Sama-sama minum air, sama-sama makan, sama-sama diizinkan menikah, sama-sama diizinkan punya anak, keturunan. Itu dari nama Allah Ar-Rahman. Tapi kalau nama Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang, khusus. Sayangnya Allah khusus untuk yang beriman. Yang beriman ini punya tambahan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasakan dalam hatinya di dunia sampai nanti di jannah. Ya, bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Nah, itu nggak usah kita bahas panjang. Yang pengen saya sampaikan, kalau kita menguasai Bismillahirrahmanirrahim, merendahkan diri, naik dengan nama Allah, menonjolkan Allahnya, nanti sifat kita kepada yang iman maupun nggak iman, kita akan penuh kasih sayang. Menonjol kasih sayangnya. Tampak di wajahnya berseri-seri, ya mudah memaafkan orang, ya mudah mengutamakan kebutuhan orang lain, mudah berderma, mudah berkorban diri, harta dan kekayaannya, ya mudah apalagi berkorban wajah. Ini kadang ngakunya mukmin, ngakunya sudah tawadhu, disuruh senyum, ayo senyum, susahnya luar biasa. Saya butuh waktu untuk senyum, masya Allah. Ya, maafkan, saya butuh waktu untuk maafkan. Ya, saya nggak bisa langsung tersenyum. Ini bahaya kalau kita seperti itu, tidak boleh dipelihara. Ya, kalau kita punya sifat seperti itu harus segera kita lawan. Ini namanya bisikan syaitan agar kita menjadi orang yang tidak tawadhu, ya, tidak merendahkan diri. Kamu merendahkan diri, langsung dia bisa berubah. Senyum, ayo senyum. Walaupun dia paksakan dirinya, dia akan paksakan senyum karena ini memberikan kasih sayang kepada orang banyak. Kadang-kadang kita tersenyum sendiri ya. Dikira lagi tersenyum. Enggak loh, ini makhluk Allah banyak di sini. Ada malaikat, ada jin, ya, ada malaikat, ada jin. Jadi malaikatnya juga senang kalau lihat kita senyum. Jin juga senang kalau lihat kita senyum. Itu juga sedekah. Ya, senyummu untuk saudaramu sedekah. Tidak dibilang manusia.
Saudara kita tuh muslim mukmin, ada manusia, ada jin. Ya, malaikat itu juga saudara-saudara kita nih. Kalau kita senyum, maka banyak yang menyambut senyum kita. Senang itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalkan bismillahirrahmanirrahim, pahami itu, ajarkan pada yang lain, termasuk orang yang tawadhu. Ya, kalau di pesantren tawadhu, merendahkan diri itu ya, kalau dikasih tugas ya, dia ada temannya punya tugas tidak dijalankan, dia mau menjalankan tugasnya temannya. Itu merendahkan diri itu. Tidak, misalnya tugasnya dia ngurusin musola, ngepel musola, nyapu musola. Kok lihat halaman ada sampah, oh ini tugasnya orang lain. Dia mau turun dari musola ke halaman, ambil sampahnya, buangkan sampah. Namanya merendahkan tawadhu itu, merendahkan diri. Tidak ada apa namanya kesombongan. Diingatkan sama temennya gitu. Dia tidak merasa saya lebih senior. Tidak ada. Oh iya, didengarkan. Diingatkan siapapun itu, didengarkan. Seperti seorang sopir. Saya sopir. Saya kalau nyopir, itu ada orang ngelakson, saya pasti lihat spion. Nggak ada sopir lihat klakson, tin, sombong amat, terus langsung nengah. Nggak ada. Nggak ada. Tin, belum tahu dia siapa saya. Nggak mungkin. Ya, sopir betul, tin, lihat spion. Oh, ada apa namanya, yang kecepatan tinggi, dia nepi. Tin, oh nggak ada apa-apa kok, dantin. Oh, ini nggak tahu nih, mungkin butuh pertolongan atau orang lagi kenapa nih ya, wallahu a'lam. Tapi nggak langsung direspon negatif. Seringkali kita kalau diingatkan orang kan muncul respon negatif. Kenapa saya dimarahin? Kenapa saya ditegur? Kenapa? Ada orang negur apapun jangan marah. Ditampung, didengarkan, dicek diri kita masing-masing. Itu ciri-ciri orang yang tidak sombong. Yang nggak sombong. Tapi kalau sombong, sedikit saja disentil, marahnya luar biasa. Bahkan marah itu tampak di wajahnya berubah jadi seperti, saya bilang seperti gunung batu juga marah. Saya nggak seperti itu, Bib. Saya gunung batu dilihat indah saya, banyak cinta sama saya. Wajah seperti apa? Tembok juga marah. Saya juga cakep, Bib, nggak seburuk wajahnya. Jadi wajahnya orang yang lagi cemberut, yang lagi nggak enak itu, makhluk Allah yang lain ditempeli wajah itu aja nggak mau. Saya nggak seperti itu. Saking buruknya itu ya. Gunung mengatakan, oh saya gunung cakep, ganteng saya. Padahal gunung bentuknya seperti itu. Dia nggak mau. Dibilang jelek. Ya, dibilang jelek tidak mau. Hakadha walafu minkum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.